Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panji Agung Nugroho dari kelas PJKRA NIM 20601241125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait analisis gerak atau analisis dari cabang olahraga lompat jauh untuk memenuhi atau dalam rangka mengerjakan tugas biomekanika olahraga oleh Bapak Ahmad Komari. Lompat jauh merupakan nomor dari cabang olahraga atletik. Baik, pada olahraga lompat jauh ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap awalan ketika ya seperti persiapan lah seperti itu. Yang kedua adalah tahap berlari atau kita mencapai akselerasi. Yang kedua langkah kijang sebelum kita menumpu pada bak loncat. Yang keempat tolakan atau kita pada saat kita menumpu pada papan loncat yang kayu itu. Yang selanjutnya melayang. Yang terakhir adalah pendaratan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa tahapan-tahapan yang sepertinya itu efektif untuk dilakukan sehingga dapat mencapai target yang sesuai atau kita bisa meloncat dengan lebih efektif tanpa membuang tenaga yang tidak diperlukan. Yang pertama, awalan. Pada cabang olahraga ini awalan biasanya kita menumbuhkan mental atau kita meyakinkan bahwa karena cabang olahraga ini termasuk cabang olahraga yang ketika kita mendapatkan feel untuk melompat pada bak loncat itu diawali dari. Oke guys, kita lanjutkan ya. Pada awalan ini adalah menurut yang saya lihat pada atlet-atlet lompat jauh, awalan ini sangat menentukan seberapa yakin kita untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh kita. Misal, saya yakin saya bisa melakukan sekian. Atau ketika pada awalan ini kita tidak yakin bahwa kita tidak bisa melakukan dengan baik, kita tidak menyelesaikan dengan baik, kita sudah berpikiran seperti itu, maka yang kedepannya walaupun persiapan kita sudah matang, itu semua akan gagal. Jadi yang pertama pada tahap awalan kita fokuskan pada mental kita. Yang kedua tahapan akselerasi atau dari awalan menuju akselerasi. Pada saat awalan banyak atlet-atlet itu bilang pada diri sendiri seperti ini, ayo gitu. Jadi seorang atlet berusaha berbicara dengan dirinya sendiri bahwa saya bisa. Selanjutnya baru dilanjutkan oleh akselerasi, yaitu dari mencapai akselerasi kita berlari dari pelan-pelan cepat. Di situ kita sudah menentukan titik kecepatan maksimum kita, baru melangkahkan kijang. Kijang, baru kita melakukan tolakan. Setelah kita pada saat melakukan langkah kijang 1, 2, 3, 4, 5, baru kita melakukan tolakan. Biasanya seorang atlet itu yang saya lihat antara 7 atau 5 langkah tolakan. Tergantung sih kaki yang terkuat mereka di mana. Tapi rata-ratanya seperti itu. Pada saat melakukan tolakan itu usahakan kita tolak, misal menggunakan kaki yang terkuat kanan nih, kita tolakan das dan ayunkan tangan dari belakang ke depan sehingga loncatan tersebut jadinya effortnya atau gerakannya itu meloncat ke depan bukan ke atas kayak gitu loh. Bisa dipahami ya. Kalau loncat ke atas itu kurang efektif menurut saya. Karena di sini kita lompat jauh ya, bukan loncat ke atas. Jadi kita harus menghasilkan jarak yang jauh. Jadi pada saat melakukan
Tolakan itu kita tolakan badan ke depan, bukan ke atas. Seperti itu ya. Yang selanjutnya pada saat melayang kita bisa menggunakan gaya seperti berlari di udara. Yang penting pada saat pendaratan usahakan kita menumpu dengan kaki ya. Karena kalau kita menumpu dengan bokong, karena kita tidak bisa menjaga keseimbangan, itu sama halnya ya kita mubah gitu. Dari kaki sampai bokong kan sekitar panjang tungkai berarti sekitar 90, paling pendek lah 90 cm. Itu udah rugi banyak ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga keseimbangan pada saat melayang untuk melakukan pendaratan yang baik. Seperti itu ya, itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya menurut pendapat saya, lompat jauh ini termasuk di olahraga yang masuk sistem pengungkit di tingkat 2. Karena beban berada di antara titik kuarsa dan tumpuan. Yaitu bebannya yaitu badan kita, tumpuannya berada di kaki kita atau tolakan pada saat melakukan tolakan, dan kuarsanya berada di tangan kita untuk melakukan power ke depan. Dan di situ terjadi gerakan pada saat melakukan tumpuan, itu daya ledak kita juga diukur di situ. Seperti itu ya. Mungkin itu saja sih yang dapat saya analisis, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang atlet. Tetap semangat, tetap berlatih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.